Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian di rumah beserta keluarga selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Pak Guru akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 2 semester genap, yaitu pelajaran 7 dengan tema sikap berani. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, Pak Guru berharap setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, yang pertama kalian dapat mengetahui kisah singkat Nabi Soleh alaihissalam. Yang kedua, kalian dapat menunjukkan sikap berani bertanya. Dan yang ketiga, kalian dapat mengetahui hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya, apakah kalian pernah mendengar kisah Nabi Soleh anak-anak? Berikut kisah singkatnya. Nabi Soleh, beliau adalah seorang nabi yang taat beribadah dan memiliki sifat jujur serta berani dalam menyampaikan dakwahnya. Nabi Soleh diutus oleh Allah kepada kaum Samud untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada waktu itu kaum Samud masih menyembah berhala atau patung yang mereka buat sendiri. Kaum Samud hidup makmur dan sejahtera anak-anak. Mereka pandai dalam membangun irigasi sehingga hasil pertaniannya melimpah ruah, dan pandai dalam mengukir batu pegunungan menjadi bangunan yang sangat indah. Allah mengutus Nabi Soleh untuk mengajak kaum Samud menyembah kepadanya dan meninggalkan berhala yang mereka sembah. Namun mereka menentang dan menyuruh Nabi Soleh untuk menunjukkan mukjizatnya kalau memang benar ajaran itu. Akhirnya Nabi Soleh berdoa kepada Allah, dan Allah pun mengabulkan doanya. Suatu ketika keluarlah unta betina dari bongkahan batu gunung sebagai mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Soleh alaihi salam. Nabi Soleh berkata, "Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat." Begitulah dalam surat Al-Quran, yaitu surat Hud ayat 64 dikisahkan. Terdengarlah berita unta betina Nabi Soleh ke seluruh negeri. Akhirnya banyak orang-orang berbondong-bondong mengambil air susunya. Mendengar berita itu, para petinggi kaum Samud marah anak-anak. Mereka khawatir banyak penduduk kaum Samud yang ikut ajaran Nabi Soleh alaihissalam untuk menyembah Allah. Dan mereka, para petinggi kaum Samud itu, berencana membunuh unta tersebut. Dan singkat cerita, akhirnya unta Nabi Soleh pun dibunuh. Melihat kejadian itu, Nabi Soleh dengan gagah berani marah dan tetap menyeru kepada kaum Samud untuk tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan berhala. Sebagian dari mereka mengikuti Nabi Soleh dan sebagian yang lain menentangnya. Mereka yang menentang mengatakan, "Kalaulah azab Allah itu ada, datangkanlah." Dengan sombongnya mereka bilang seperti itu. Akhirnya azab itu datang. Petir dengan suara keras menghantam dan mereka pun binasa. Itulah anak-anak
kisah singkat Nabi Soleh alaihissalam. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian baca buku tentang kisah-kisah Nabi, khususnya Nabi Soleh alaihissalam. Anak-anak, dari kisah tadi kita dapat mengambil pelajaran atau keteladanan yang dapat kita contoh, yaitu keberanian Nabi Soleh alaihissalam. Sebagai siswa atau sebagai pelajar, bagaimana keberanian tersebut dapat kita terapkan? Yaitu diantaranya adalah berani bertanya ketika belajar. Dan dengan bertanya berarti menambah pengetahuan anak-anak ya. Namun demikian anak-anak, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bertanya, khususnya ketika belajar. Di antaranya, bertanya itu karena ingin tahu dan belum memahami penjelasan guru. Artinya, ketika kalian sudah paham dan sudah mengetahui, ya tidak usah ditanyakan anak-anak ya. Dan yang kedua yang harus diperhatikan, bertanya itu harus pada waktu yang tepat, yaitu ketika guru menyediakan waktu untuk bertanya. Seperti ketika guru menyampaikan, "Ayo anak-anak, siapa di antara kalian yang masih belum paham, silahkan bertanya." Waktu itulah kalian memiliki kesempatan untuk bertanya. Jika waktunya terbatas, maka bertanyalah di luar jam pelajaran. Jadi, sekali lagi anak-anak, berani bertanya itu penting agar ilmu kita bisa bertambah. Karena apa? Karena menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan. Demikian anak-anak yang dapat Pak Guru sampaikan. Apabila ada penjelasan yang kurang paham karena keterbatasan pembelajaran kita, silahkan kalian baca buku di rumah. Dan seperti biasa, pada akhir video pembelajaran ini Pak Guru memberikan tugas yang harus kalian kerjakan. Apa tugasnya anak-anak? Silahkan kalian perhatikan. Hafalkan hadis tentang kewajiban menuntut ilmu dan artinya. Setelah hafal, silahkan kalian kirim dalam bentuk video ke nomor WA pribadi Pak Guru. Dan kapan waktunya? Tugas dikirim paling lambat 1 minggu setelah video pembelajaran ini Pak Guru bagikan. Demikian dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.